Emang ada sesuatu yang sempurna menurut Mas Ahmad Dhani? Ada. Makanya Mas Dhani membentuk Ratu. Aku langsung bilang sama ibunya anak-anak, ganti aja konten itu jadi Maya Al Eldul. Apakah COVID ini konspirasi atau bukan? Mas Dhani? Ya. Loh, tadi kok tampangnya kayaknya agak-agak... Ngelamun gitu ya. Kenapa Mas ngelamun? Malam semakin larut. Malam semakin larut. Gila Mas, gue tuh gede di era-eranya Mas Dhani waktu itu masih aktif banget tuh bermusik. Sekarang udah gak aktif ya? Sebenarnya masih aktif, cuman kan tidak di jalur industri kan. Jadi musik itu hobi ya, setiap hari ya saya main musik. Apalagi sekarang lagi mau bikin album Piringan Hitam. Ya sekarang lagi bikin musik yang versi lebih baik lah daripada yang dulu. Maksudnya lebih baik tuh gimana Mas? Bukannya waktu dulu tuh musiknya baik? Ya nggak mungkin lah. Ya belakangan sih memang ya agak berbeda sih Mas. Nggak, kalau dulu ya nggak mungkin lebih baik karena umur gua waktu itu masih 23 tahun. Nah. Kan Dewa itu kan produsernya gua, Ahmad Dhani kan. Ya, perlu ya penekanan itu ya? Perlu, supaya orang tahu bahwa produksinya nggak bagus waktu itu. Album pertama kedua tuh kenapa produksinya nggak bagus? Karena produsernya Ahmad Dhani. Jadi nanti produsernya bukan Ahmad Dhani? Yang sekarang Ahmad Dhani, yang sekarang nih. Ya. Ya Ahmad Dhani usia 48 tahun. Oke. Pasti kan nggak sama dengan Ahmad Dhani usia 22 tahun gitu. Jadi yang gua maksud itu, Dewa itu produsernya itu Ahmad Dhani, produser musiknya. Jadi waktu umur album pertama, album kedua, album ketiga pasti jelek gitu. Mulai agak bagus mulai album ketiga, album keempat, Pendawa 5 mulai agak bagus. Itu pun masih juga belum sempurna sebenarnya kan. Karena producing itu nggak ada hubungannya kamu sekolah sarjana musik atau tidak. Itu masalah jam terbang aja gitu. Jadi referensi juga? Ya nggak mungkin ada seorang produser musik bagus di umur usia 20-an itu nggak mungkin. Semua produser musik itu pasti udah tua-tua. Misalnya U2 waktu itu rekaman produsernya Brian Eno. Iya. Atau Pearl Jam, produsernya siapa lupa aku namanya. Siapa ya? Pearl Jam? Brandon O'Brien. Beneran? Iya, Brandon O'Brien. Kalau nggak salah ya. Iya, nanti kalau salah nanti aku search lah. Kayaknya iya sih, kayak misalnya Red Hot Chili Pepper, Rick Rubin, ya kan. Sama kayaknya Stone Temple Pilots juga Brandon O'Brien kayaknya. Stone Temple Pilots itu sama Pearl Jam. Nah itu di usia yang mereka udah 40-an? Ya, produsernya Def Leppard, Mutt Lange, itu orang-orang yang udah matang memang di musik. Nah waktu itu kan Ahmad Dhani kan belum matang, usia 20-an. Kan. Tapi bagus Mas. Maksudnya dari sisi apanya? Produksinya. Produksinya tuh berdasarkan aransemen? Ya, aransemen, soundnya dan lain-lain. Enggak. Jadi yang bakal nanti keluar nanti segawat apa? Ya sisi sempurnanya lah, sisi sempurna menurut Mas Ahmad Dhani ya? Emang ada sesuatu yang sempurna menurut Mas Ahmad Dhani? Ada. Kayak misalnya Queen itu versi sempurna daripada The Beatles, ya kan? Oke. Jadi kesempurnaan itu ada di Queen, meskipun yang mengawali itu Beatles gitu. Makanya Mas Dhani membentuk Ratu. Ratu kan Queen. Iya, Ratu itu Queen. Kenapa Mas Dhani tuh cinta banget sih sama Queen? Ya maksudnya aku juga suka sama Queen. Cuma pasti tidak sedalam Mas Dhani lah. Karena aku masih kalau bawang tuh ya sukanya tuh suka bawang lah. Lapisan-lapisan luarnya aja, orang gua aja gak tahu lagu 39 tadi disebutin. Lu suka ini Greatest Hits ya? Greatest Hits, iya Greatest Hits. Sebatas Greatest Hits kan? Tapi masih mending daripada sebatas Entertainment. Wah, obrolan ini kalau misalnya orang tahu obrolan Entertainment bahaya. Jangan Mas. Jangan yang ke situ. Oke, kenapa Mas? Jadi gak apa-apa, lu tetap masih jujur lah, lu mengakui lu fans Queen sebatas Greatest Hits, ya kan? Yeah. Harusnya juga ada orang yang harusnya mengakui, gua penggemar Metallica sebatas tahu satu lagu aja Entertainment gitu. Entertainment itu tapi aja. Orang taunya penggemar Metallica, nggak jujur gitu. Siapa? Ada lah. Mengerikan. Kalau tahu obrolan di belakang video ini, jadi, mengerikan. Itu tadi bedanya antara kau dan aku, itu bedanya. Kamu kan penggemar Queen Greatest Hits. Kalau aku semua albumnya aku tahu. Jadi aku bukan mendengarkan the best, tapi dari album pertama sampai album terakhir aku dengerin semua. Total. Pengetahuan Mas Dhani tentang musik emang gawat sih. harus diakui. Nah, ya karena aku serius. Jadi gini, aku jadi penggemar Queen aku serius. Aku dengerin semua albumnya. Aku jadi penggemar U2, aku dengerin semua albumnya. Ya paling sampai album pop ya. Setelah itu aku nggak dengerin lagi.
Terus aku penggemar Michael Frank misalnya, aku dengerin semua albumnya Michael Frank. Cassiopeia, aku dengerin semua Cassiopeia. Genesis, aku dengerin semua Genesis. Banyak lah gitu. Kayak misalnya ada satu lagi band apa namanya, Manic Street Preachers, aku dengerin semua albumnya gitu. Dengerin Manic Street Preachers. Sekarang kan yang lagi seru nih Mas di industri musik Indonesia yang jadi perbincangan adalah konser streaming. Publicist, untuk dari publisher itu ketika kita mau membawakan sebuah lagu itu harganya bisa sampai gede banget loh Mas. Misalnya Anji nih konser streaming, Anji bawain lagunya Dewa, ciptaan Mas Dhani. Itu dari Mas Dhani kan bisa memberikan harga besar banget. Iya tapi kan setahun belum tentu sekali itu. Iya sih. Kalau konser kan udah jelas, setahun 30 kali kan enak rasanya. Nah berkaitan sama publisher dan lain-lain nih Mas. Sekarang tuh yang lagi rame banget adalah kasus cover lagu. Ya Anji, Badai itu cukup ngomongin tentang hal ini dan kami tuh ada di sisi yang sebenarnya sama memperjuangkan hak pencipta tapi ada di pendapat yang berbeda bahwa lo boleh cover, yang ini lo jangan cover tanpa meminta izin. Kalau Mas Dhani ada di sisi yang mana? Maksudnya untuk para musisi cover gitu. Sekarang sebenarnya dengan kemajuan teknologi yang ada, sebenarnya harusnya mempermudah segala macam kegiatan cover harusnya ya. Ya. Misalnya ditentukan saja, misalnya lagu itu per viewer itu berapa rupiah misalnya. Ya, per viewer itu misalnya per viewer misalnya 500 rupiah misalnya gitu. Kan enak kalau misalnya nanti. Ini yang akan kita ajukan usulan ini kepada Dirjen Haki kan itu nantinya rencananya. Jadi supaya semua orang itu mudah untuk melakukan monotasi maupun melakukan cover kepada penyanyi yang pengen bernyanyi cover. Jadi dia nggak usah harus susah-susah untuk izin-izin. Yang penting dia tahu bahwa satu viewer itu dia harus bayar ke pencipta lagu itu misalnya 500 rupiah misalnya gitu misalnya kan. Atau misalnya 100 rupiah misalnya kan bisa ditentukan nanti oleh kita kan. Jadi kan YouTube udah ada Mas di YouTube sistemnya berdasarkan hasil pendapatan kita itu persentasenya berapa persen untuk pencipta atau pemilik soundnya dan juga berapa persen untuk kreatornya. Ya, tapi kan kita nggak tahu kita dapatnya berapa rupiah per lagu, ya kan? Oh iya, per lagu iya sih enggak ya sih. Kan? Per view. Susah lah Mas. Per view kita, ya sebenarnya dengan teknologi itu nggak susah. Dengan teknologi sekarang yang ada itu nggak susah. Makanya aku kemarin berani datang ke Dirjen Haki itu karena aku juga punya teman yang punya teknologinya itu gitu. Jadi itu kan sebenarnya teknologi notifikasi kan itu kan udah banyak tuh di zamannya Facebook tahun 2008 kan notifikasi kan udah ada juga kan siapa yang ngasih message kan notifikasi siapa yang mention siapa yang komen jumlahnya berapa kan ketahuan gitu kan itu kan sebenarnya teknologi yang sangat mudah gitu jadi bisa ketahuan tinggal kita nanti bikin perjanjian aja misalnya lagunya Anji yang judulnya Bersama Bintang itu 500 rupiah per view nggak apa-apa jadi dia bisa lihat di dalam sebuah laman dalam sebuah website dia bisa lihat aku mau dia masuk ke sebuah link misalnya LMKN atau apa nanti namanya itu dia masuk aku mau nyanyi lagunya Anji yang ini mahal juga 500 ada yang lebih murah ya nah, nanti lagu apa misalnya lebih murah gitu kan misalnya lagunya Ahmad Dhani nggak mungkin lebih murah ya misalnya lagunya Ahmad Dhani yang Pupus itu 500 kalau yang kosong mungkin 300 ya, kalau yang aspirasi putih mungkin 100 rupiah misalnya gitu kan bisa aja dibuat gitu kan jadi orang bisa lebih mudah aku mau yang Pupus aja nih apa deh per view 500 ya udah kalau misalnya yang nonton 1 juta ya dia tinggal bayar nanti tinggal YouTube tinggal motong itu 500 juta buat pengarang lagu. Jadi Mas Dhani tuh ada di sisi orang yang pencipta saya ada yang di sisi mempermudah segala sesuatu gitu. Mempermudah segala sesuatu. Iya, mempermudah bagi yang mau nyanyi juga mempermudah juga menguntungkan bagi pengarang lagu karena saya juga penyanyi karena saya juga pengarang lagu gitu jadi saya juga nggak mau sebenarnya mau cover lagu kok susah-susah amat sih gitu mau cover lagunya Iwan Fals kayaknya lebih gampang cover lagunya Queen daripada lagunya Iwan Fals gitu kan iya kalau kita nge-cover lagu musisi luar tuh udah otomatis ya Mas udah gampang gitu jadi
Jadi seperti yang saya bilang sama Raffi Kaduri, saya ini ada di sisi di mana kalau bisa dipermudah, kenapa nggak dipermudah gitu loh. Sementara orang-orang ini kan ada di sisi kalau bisa dipersulit, kenapa nggak bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah gitu kan. Kalau kita bisa bertengkar, kenapa harus berdamai? Iya kan, enaknya kan gitu. Jadi saya ada di sisi di mana semuanya bisa dipermudah, karena teknologi itu udah memberikan itu semua gitu. Tidak ada sulitnya seperti itu. Kayak misalnya di karaoke, bisa juga nanti kan orang nyanyi di karaoke di mana kota mana aja, tinggal klik lagunya ini langsung ternotifikasi di server besar. Itu PR tuh Mas. Industri karaoke, iya, itu industri harus tetap dikerjakan karena teknologinya udah ada. Tinggal kita mau menggunakan atau tidak. Gitu. ngedevelopnya kayaknya cukup mahal deh. Ya, kan kita sering dengar tuh. Uangnya udah ada, tinggal kita mau kerja atau enggak. Ah, ini teknologinya udah ada, kita tinggal mau menggunakannya atau tidak gitu. Anggarannya nggak ada ke situ. Ada. Di mana Mas? Ada, kita bisa siapin. Kita tuh siapa? Mas Dhani. Saya dan teman-teman pengusaha bisa. Loh terus kenapa enggak Mas? Ya ini kita sedang mulai lakukan nanti kan. Oh oke. Yang Nanti kan kita meeting-meeting ke LMKN kan nanti rencananya arahnya kan ke sana. Tapi kalau menurut Dirjen Haki, mereka udah siapkan sih dananya 500 miliar tuh itu untuk teknologi. Untuk ngedevelop teknologinya ya? Ya. Menurut Mas Dhani kita akan berjuang berapa tahun nih untuk bisa menghasilkan sebuah sistem yang baik gitu? Menurut Dirjen Haki itu dalam 2021 akhir itu udah harus berjalan. 2021 ya? Waktu itu jadi saya dan Mas Dhani kita ketemu sama Dirjen Haki dan kita ngebahas tentang itu. 2021 harus selesai. Jadi kita udah nggak ada ribut-ribut lagi, semuanya pakai teknologi gitu. Mas Dhani tuh waktu pas lagi kasus draft RUU permusikan tuh waktu itu masih di dalam sih ya? Masih di dalam ya, nggak ikut aku. Tapi mendengar? Iya mendengar sesuatu yang agak lucu menurut orang-orang, jadi aku belum baca seutuhnya sih kayak apa gitu. Oh jadi aku nggak bisa menanyakan tentang ini? Nggak bisa, karena aku nggak dengar waktu itu. Pertanyaan terakhir Mas. Ya. Udah ngantuk soalnya. Aku juga mau berangkat ke Puntang nih. Mas Dhani ngamatin dunia YouTube Indonesia nggak? Terus terang aja tayangannya YouTube-nya Ari Lasso aja, aku nonton cuma satu tayangan doang yang ada akunya. Selebihnya nggak? Nggak pernah nonton aku. Nggak nonton konten-kontennya Mas Ari Lasso? Kenapa Mas? Nggak tahu ya. Nggak suka atau udah terlalu akrab? Bukan. Saking taunya gitu. Mungkin saking banyak konten. Banyak konten lain yang lebih menarik gitu loh. Saya nggak bilang kontennya Ari Lasso jelek ya, tapi banyak konten yang lebih menarik gitu loh. Misalnya mau nonton Ari Lasso, tiba-tiba ada kontennya Rocky Gerung yang baru, wah klik Rocky Gerung gitu. Ininya udah beda sih arahnya. Arahnya Mas Dhani udah beda nih. Iya. Nggak, saya cukup kaku soal YouTube itu. Cukup kaku. Misalnya tiba-tiba Al Eldul bikin channel Al Eldul Family. Iya. Tapi kontennya isinya nggak pernah rembukan sama aku. Aku langsung bilang sama ibunya anak-anak, ganti aja konten itu jadi Maya Al Eldul. Jangan pakai Family karena nggak ada hubungannya sama aku gitu. Kaku. Aku cukup kaku soal gitu. Cukup kaku soal itu ya. Tapi Mas Dhani tuh soalnya suka mengabadikan sekali loh kalau aku lihat. Mengabadikan momen. Oh iya. Aku cukup terinspirasi sih. Ya, karena beberapa video waktu Al Eldul kecil itu kan Mas Dhani punya semua tuh. Oh, video Al Eldul lahir aku punya semua. Waktu keluar dari ibunya aku punya semua videonya. Videonya ada? Ada semua lengkap. Itu buat penting buat masa depan ya? Iya. Buat kenangan? Aku yang nyesel itu aku punya foto USG-nya Al Eldul. Hilang? Gara-gara tukangku bego. Jadi di sebelah kiri ini ada kumpulan figura-figura, aku bilang ini buang, yang ini simpan. Yang ini yang dibuang? Yang ini yang dibuang. Padahal di situ ada foto USG-nya Al Eldul. Hilang berarti semua? Hilang. Makanya kalau katanya film mafia, if you want something done, you better do it yourself. Ya, tapi nggak mungkin Mas sebanyak ini Mas Dhani bisa mengerjakan. Mas Dhani kapasitas otaknya berarti kalau bisa mengerjakan semua ini bisa jadi presiden dong. Makanya di video klip aku bikin Mahameru kan, aku bikin versi barunya kan. Oke. Jadi Dewa itu ada lagu judulnya Mahameru, album kedua. Mahameru. Ya. Dulu kan Ari Lasso, nanti yang nyanyi Firza. Nah itu aku jamin produksinya bagus tuh. Produksinya internasional lah, standar internasional lah gitu. Nggak malu-maluin kalau bule nonton ya. Kita tunggu ya. Ya, dan video itu di situ ada semua dokumentasiku waktu naik Gunung Semeru sama dokumentasi Al Eldul naik Gunung Semeru.
Wah, Iya, jadi aku patut ditunggu nih Iya, aku naik Gunung Semeru buat para pendaki. Iya, rencananya dirilis 30 September 2020. 30 September. 2020. Wah, ini gerakan 30 September 2020. 30 SPKI kan waktu itu kan. Iya. Nah, Ini jadi apa? jadi gini, jadi ternyata aku itu dari dulu sudah memperingati itu. 30 tahun yang lalu, aku naik Semeru itu ya untuk memperingati itu. Karena waktu aku di Semeru itu 30 September 1990. Oke. Jadi video klip ini tayang 30 September 2020. 2020. Jadi lagu ini mengisahkan kisahku 30 tahun yang lalu. Wah, Dan videonya ada semua, Al Eldul naik gunung, aku naik gunung, ada semua. aku tungguin lah. Iya. Aku tungguin. Oke Mas, lagi terakhir. Terakhir. Nggak terakhir nih. Vokalis Dewa yang menurut Mas Dhani paling pas. Ya semua plus minus lah, semua plus minus. Oh, ini diplomatis sekali. Bukan jawaban Ahmad Dhani. Sebenarnya paling cocok tuh Once, yang paling cocok Once. Oh gitu. Ya. Dibanding Judika misalnya, lebih cocok Once. Oke. Dibanding Judika lebih cocok Ari Lasso. Aduh. Tapi aku memberikan warna lain untuk Dewa dengan penyanyi Firza. Firza menurut aku juga bagus juga. Bagus Meskipun dong. suaranya nggak setinggi Once ya, tapi bagus menurut aku. Nanti makanya kita lihat nanti, aku udah beberapa lagu aku rekam sama Firza. Jadi kapan Mas rilis? Ya yang mungkin besok aku rilis Masihkah Ada. Lagunya Dewa dulu, lama juga kan Masihkah Ada. Masihkah Iya. ada. Nanti dengerin deh aransemennya. Aduh. Mutleng banget itu. Bener gitu loh, aransemennya bener, soundnya bener, semuanya bener. Dulu juga bener ah. Enggak. Serius. Serius lah. Aku Dulu buktiin tuh ya. Andra ngarang lagu itu tidak dimaksudkan aransemennya seperti itu sebenarnya. Tapi karena yang ngedrum Ronald, jadi ya karena yang produsernya juga belum jago ya, jadinya akhirnya jadi lagunya seperti itu sebenarnya. Produsernya Ahmad Dhani, Ahmad Dhani berumur masih- 20-an. masih Sekarang bego. Ahmad Dhani umur 40-an. 48 gitu. Beda lah jam terbang. Dulu masih bego ya, Dulu masih bego. sekarang udah pinter. Udah pintar sekarang. Bukan pinter ya, jam terbang lebih banyak lah. Sama lah kayak pilot kan, kita nggak bisa bilang pilot tuh pinter atau enggak. Ya. Orang untuk menjadi kapten kan dia harus punya ribuan jam terbang kan. Oke. Bukan karena dia pinter terus tiba-tiba umur 20 bisa jadi kapten, nggak bisa dong. Dia harus punya ribuan jam dulu. Jam terbang. Jam terbang baru bisa jadi kapten. Nah ini sekarang yang bikin album ini, yang bikin rekaman baru Dewa SM ini udah kapten gitu loh. 5.000 jam terbangnya gitu. Mas, ini pertanyaan buat thumbnail Mas. Bener-bener terakhir. Apakah COVID ini konspirasi atau bukan? Ya pasti konspirasi lah. Udah pasti konspirasi lah. Wah gawat terus Dhani. Ya, dibutuhkan otak yang volume besar untuk memahami ini. Kalau otaknya volumenya kecil nggak bisa memahami ini. Bukan saya yang ngomong ya. Ini Ahmad Dhani yang bicara. Dibutuhkan volume otak yang besar untuk memahami bahwa ini adalah konspirasi. Mas Dhani makasih ya. Ya, Kehormatan buat saya datang ke sini. iya. Dan percayalah teman-teman, obrolan saya sama Mas Ahmad Dhani ini di luar video ini itu jauh lebih seru. Tapi suatu hari semoga nanti saya bisa tayangin. Semoga ada kesempatan lagi ngobrolin hal-hal di luar seperti yang saya omongin di video ini. Dan Pokoknya gini, ketika 2024 rezim berganti oke. dan ketika tidak ada UU ITE, lah baru kita ngobrol lagi. Gitu. Oke. Hapuskan UU ITE. Pasti terhapus. 2024 saya yakin dihapus. Hapus ya? Hapus pasti. Hapuskan UU ITE. Iya.